Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi MIS. Semoga siswa-siswi MIS dalam keadaan sehat walafiat. MIS mau mengingatkan sekali lagi untuk tetap jaga 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker ketika sedang berpergian. Nah, di pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang creating activities that support the principles green chemistry. Nah, di sini maksudnya yaitu tentang menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Nah, kira-kira apa saja kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau? Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu apa learning objective dari pertemuan kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Nah, kemudian terdapat prerequisite knowledge and conception. Maksudnya apa itu? Yaitu berupa pengetahuan prasyarat dan konsepsi. Nah, di sini yang pertama, peserta didik telah memahami pengertian dan pentingnya kimia hijau. Nah, ini udah kita bahas di pertemuan pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik telah mempelajari prinsip kimia hijau. Nah, ini udah kita pelajari di pertemuan kedua. Kemudian yang ketiga, peserta didik telah mempelajari hubungan proses kimia dan reaksi kimia terhadap prinsip kimia hijau yang kita pelajari di pertemuan ketiga. Dan peserta didik telah mempelajari proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Nah, pada poin keempat, kita juga sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu peserta didik cenderung menganggap bahwa prinsip kimia hijau tidak penting untuk diterapkan. Nah, ini yang menjadi miskonsepsi yang seharusnya kita benahi. Jadi, peserta didik harus sudah menganggap bahwa prinsip kimia hijau itu sangatlah penting untuk diterapkan. Nah, ini adalah kata kunci dari aktivitas 3.3 yang sebelumnya kita pelajari. Nah, di sini adalah kata kunci dari penyetaraan persamaan reaksi di tugas individu yang siswa-siswi MIS kerjakan. Nah, ini bisa dilihat dan disimak, kemudian disesuaikan dengan tugasnya masing-masing, apakah sudah tepat atau belum. Jika belum atau masih ada yang kurang tepat, maka segera diperbaiki. Nah, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita menciptakan suatu kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Nah, di sini MIS paparkan 17 agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang dicanangkan oleh PBB. Nah, mari kita simak bersama. Nah, silakan dilihat. Dari keseluruhan 17 agenda pembangunan berkelanjutan 2030, tidak semuanya masuk atau menjadi yang mendukung penerapan prinsip kimia hijau. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang mendukung penerapan prinsip kimia hijau yaitu pada agenda nomor 3, yaitu tentang hidup sehat dan sejahtera. Kemudian pada agenda ke-6, air bersih dan sanitasi. Kemudian pada agenda ke-7, energi bersih dan terjangkau. Kemudian pada agenda ke-13, penanganan iklim. Lalu ke-14, menjaga ekosistem laut. Dan yang ke-15, menjaga ekosistem darat. Nah, di sini ada 6 ya nak yang mendukung penerapan prinsip kimia hijau. 3, 6, 7, 13, 14, 15. Nah, dari ke-17 agenda tersebut, prinsip kimia hijau terintegrasi dalam 3 agenda pembangunan berkelanjutan.
2030, yaitu agenda nomor 3, 6, 7, 13, 14, dan 15. Yang sebelumnya Miss sampaikan, hidup sehat dan sejahtera bagi semua manusia di bumi, tentu karena lingkungan yang aman dan bebas bahan-bahan berbahaya. Nah, prinsip nomor 7 dari kimia hijau adalah penggunaan sumber energi yang dapat diperbaharui. Ya. Tadi yang ketujuh yaitu energi bersih dan terjangkau. Ya, sangat berpengaruh pada prinsip nomor 7. Indonesia telah berupaya untuk menerapkan prinsip ini, yaitu dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo mengakselerasi penerapan biosolar 30 atau B30 yang dimulai pada penghujung tahun 2019. Kini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM resmi mengimplementasi B30 di Indonesia. Biosolar B30 sebagai bahan bakar nabati untuk mesin atau motor diesel adalah lanjutan dari biosolar 20. Mari lakukan aktivitas kerja ilmiah berikut sebagai contoh penerapan prinsip kimia hijau di sekitar kalian. Ini adalah gambar biosolar B30. Nah, untuk pertemuan hari ini, Nak, kita akan melakukan sebuah proyek. Nah, di mana di sini yang diminta yaitu kita mencari. Nah, kita baca petunjuk melakukan aktivitas proyeknya. Yang pertama, kita mencari informasi dari berbagai sumber tentang biosolar B30. Nah, lalu kita catat sumber referensi yang kita sudah dapatkan tadi. Udah kita baca, kita catat. Nah, ini adalah salah satu sikap jujur dan menghargai karya orang lain ya. Kemudian udah kita catat di buku kita. Ya, ini untuk kerja tugas kelompok ya, Nak. Nah, kemudian kita analisis sumber informasi yang telah kita peroleh untuk menjawab 3 pertanyaan. Nah, jadi udah dapat sumber informasinya. Kira-kira sumber ini bisa nggak menjawab 3 pertanyaan ini? Ya, berarti informasinya mengenai biosolar B30 ya. Yang pertama, bagaimana biosolar B30 dibuat? Kemudian bagaimana perbandingannya dengan sumber energi non-bio? Kira-kira bagaimana? Kemudian, apakah biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau? Setelah itu, kumpulkan, olah, analisis, simpulkan data informasi dari berbagai sumber tentang sumber energi terbarukan lainnya. Lalu dikomunikasikan dalam bentuk infografis. Kalian membuat seperti poster infografis di mana di situ kita mengkampanyekan tentang kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Termasuk salah satunya 3 pertanyaan tadi ya, Nak. Nah, jadi menjawabnya itu dengan kita membuat sebuah poster. Posternya itu yang memiliki infografis. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam media sosial. Nah, bisa TikTok, video singkat, atau bentuk lainnya. Nah, posting informasi tersebut di akun media sosial masing-masing. Nah, ini proyeknya adalah tugas kelompok ya, Nak. Jadi berdayakan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, di sini ya ada banyak macam platform media sosial yang bisa kalian terapkan. Instagram, Facebook, Line, atau TikTok atau YouTube. Tapi Miss di sini sarankan kalian bisa ngepostingnya itu di Instagram ya atau TikTok. Jadi antara 2 itu ya, Nak. Nah, jadi antara 2 itu Miss harap masing-masing nge-tag atau nge-mention akun Instagram Miss Aisyah. Jadi Miss bisa tahu apakah kalian sudah mengkampanyekan kegiatan prinsip kimia hijau atau belum. Nah, ini akan mengedukasi pembaca atau penonton untuk mengenal dan mendukung prinsip kimia hijau. Nah, apa yang akan kita nilai di sini adalah sikapnya. Nah, sikap apa? Jujur, objektif, kritis, kreatif, mandiri,
inovatif, dan bergotong royong sebagai insan dalam masyarakat global. Nah, kemudian ini adalah rubrik penilaian proyek. Jadi hal-hal yang harus kalian perhatikan adalah aspek perencanaan. Nah, Miss akan kasih poin 1 sampai 4. Nah, maksimal 4 ya di setiap kolom ini, setiap baris. Jadi perhatikan skor terpenuhinya kira-kira dalam aspek perencanaan. Nah, mengumpulkan sumber informasinya apakah sudah sangat baik, berarti Miss akan kasih poin 4. Nah, jika masih kurang, Miss kasih 3. Cukup, Miss kasih 2. Kalau misalnya kurang cukup, di bawah tidak cukup, nah itu 1 Miss kasih ya nak di barisan sini. Nah, kemudian ada aspek proses pelaksanaan proyek. Kemudian hasil produk media komunikasi atau kampanye. Perhatikan ya, daya tarik media, berapa like-nya mungkin, berapa viewernya mungkin ya. Jadi hanya tidak mesti video ya nak. Boleh kalau misalnya di TikTok berupa video lebih kreatif. Nah, tapi kalau di Instagram bisa kalian buat animasi tentang infografis seperti poster. Nah, kemudian presentasinya di sini Miss lihat dari penggunaan bahasa yang baik, penyampaian mudah dipahami, daya tarik media, kekompakan. Postingannya ya, pilih 1 perwakilan yang kira-kira bisa mengundang daya tarik masyarakat atau yang mungkin memiliki jumlah followers banyak, jadi bisa mendatangkan like yang banyak. Nah, jadi Miss akan lihat jumlah like-nya juga ya, like, komen, dan aktifnya di Instastory atau mungkin di status. Nah, itu menjadi penilaian bagi Miss. Oke, good luck untuk tugas proyeknya. Semoga berhasil. Miss harap semuanya bekerja sama, tidak ada yang egois ya nak. Jadi di sini sikap satu kesatuannya harus tercipta, gotong royong. Untuk akun Instagram Miss cantumkan di bawah sini. Selamat berkampanye. Hasilnya Miss tunggu di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.